Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restuan Manjala Klavetni dengan 3 NIM terakhir 289. Di sini saya akan mempresentasikan tentang topik dampak teknologi CRM pada perilaku proses penjualan. Oke, yang pertama itu apa sih itu CRM? Definisi CRM, Customer Relationship Management, adalah sistem dan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan menganalisis interaksi dengan pelanggan saat ini. Jadi itu sistem yang mengolah dan menganalisis interaksi dengan pelanggan. Jadi tuh biar pelanggan tuh lebih enak berbelanja di toko tersebut. Selanjutnya alur tentang CRM. Yang pertama adalah pengumpulan data pelanggan. Jadi yang pertama itu mengumpulkan data pelanggan dulu. Yang kedua adalah analisis data pelanggan. Yang kedua, data pelanggan yang dikumpulkan dapat dianalisis untuk memahami tren dan pola perilaku pembelian. Misalnya, informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan yang potensial untuk penjualan tambahan atau penganalisis pola pembelian musiman. Yaitu setelah data dikumpulkan, data itu dianalisis dan kita bisa mengidentifikasi pelanggan itu sukanya apa gitu. Jadi setelah dianalisis, berikutnya adalah segmentasi pelanggan. Berdasarkan analisis data, perusahaan dapat membagi pelanggan ke dalam segmen yang berbeda. Ini membantu dalam menyesuaikan strategi penjualan dan pemasaran untuk setiap segmen, mengoptimalkan pendekatan untuk setiap kelompok pelanggan. Selanjutnya adalah personalisasi komunikasi. Teknologi CRM memungkinkan perusahaan untuk memberikan komunikasi yang lebih personal kepada pelanggan. Dengan memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan, tim penjualan dapat menyampaikan penawaran yang lebih relevan dan menarik. Selanjutnya, optimasi proses penjualan. Membantu dalam mengolah proses penjualan dari awal hingga akhir. Hal ini mencakup mengotomatisasi tugas-tugas administratif, mengelola prospek, dan mengikuti aktivitas penjualan secara efisien. Selanjutnya, monitoring dan pelaporan kinerja. Teknologi CRM menyediakan alat untuk memantau kinerja tim penjualan. Tim manajemen dapat melihat jumlah prospek yang dikonversasi menjadi penjualan, waktu yang dihabiskan untuk setiap proses penjualan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil penjualan. Jadi CRM itu juga menyediakan eh, sistem yang memantau kinerja tim atau kinerja kita. Jadi itu CRM bisa melihat jumlah penjualan, waktu yang dihabiskan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan kita. Selanjutnya adalah peningkatan layanan pelanggan. CRM tidak hanya berdampak pada proses penjualan, tetapi juga pada layanan pelanggan. Dengan akses cepat ke informasi pelanggan, jadi itu CRM cepat ke pelanggan, perusahaan dapat memberikan dukungan yang lebih baik dan responsif kepada pelanggan, yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempengaruhi kesetiaan merek. Yang terakhir dari alur tentang CRM, berdasarkan analisis data dan umpan balik dari interaksi dengan pelanggan, perusahaan dapat terus meningkatkan strategi penjualan mereka. Jadi setelah tadi pengumpulan data, menganalisis, peningkatan layanan pelanggan, jadi itu perusahaan bisa menganalisis penjualan mereka untuk menarik penjualan atau menarik konsumen kita. Selanjutnya, pendapat ahli. Pendapat ahli dari CRM itu ada dari Gartner Research tahun 2019 menemukan bahwa implementasi teknologi CRM yang tepat dapat meningkatkan produktivitas tim penjualan hingga 30%. Teknologi ini juga membantu dalam analisis data pelanggan yang mendalam, memungkinkan keputusan bisnis yang lebih baik berdasarkan data. Yang kedua ada dari Rodriguez, Peterson, dan Krishnan tahun 2018 menunjukkan bahwa teknologi CRM memiliki dampak signifikan pada perilaku proses penjualan dengan meningkatkan peluang, mengelola peluang, dan hubungan pelanggan di berbagai wilayah seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Selanjutnya ada fungsi CRM. Yang pertama ada manajemen data pelanggan. Mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis informasi pelanggan untuk menawarkan wawasan yang berguna. Jadi kayak alur CRM tadi, mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pelanggan untuk menganalisis kepuasan dan minat pelanggan tersebut.
Yang kedua ada otomatisasi penjualan, membantu tim penjualan dalam mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti tindak lanjut dan pelacakan prospek. Jadi itu CRM juga meringkas penjualan jadi lebih gampang. Yang ketiga ada layanan pelanggan yang ditingkatkan, memberikan alat untuk layanan pelanggan yang lebih responsif dan personal. Sebenarnya banyak fungsi CRM, jadi bisa di riset sendiri soalnya tidak muat. Yang selanjutnya adalah manfaat CRM. Yang pertama ada peningkatan efisiensi, mengurangi beban administrasi melalui otomatisasi proses bisnis. Yang kedua ada peningkatan kepuasan pelanggan. Jadi itu CRM juga bermanfaat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan tentang pembelian. Meningkatkan pengalaman pelanggan dengan interaksi yang lebih personal dan tepat waktu. Selanjutnya ada manfaat CRM adalah pengambilan keputusan berdasarkan data. Jadi itu CRM menyediakan data yang dapat dianalisis untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Itu tuh bisa meningkatkan perusahaan tahun ke tahun lebih maju. Selanjutnya adalah implementasi CRM di UKM. Yang pertama adalah meningkatkan interaksi pelanggan. Jadi teknologi CRM membantu UKM dalam meningkatkan frekuensi dan kualitas interaksi dengan pelanggan. Itu pelanggan bisa lebih PW, lebih nyaman dengan perusahaan kita. Yang kedua ada mempertahankan loyalitas pelanggan. Jadi itu kalau udah nyaman, pelanggan udah nyaman, pelanggan tuh bakal ke kita terus atau beranjak di perusahaan kita karena udah nyaman. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi operasional. Otomatisasi proses bisnis melalui CRM meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari PPT saya tadi adalah teknologi CRM adalah fondasi strategis yang meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan dalam proses penjualan. Adopsi CRM memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang referensi dan perilaku pelanggan, memungkinkan interaksi yang lebih personal dan responsif. Yang terakhir saran, pemahaman yang lebih mendalam tentang pelanggan, memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan dengan lebih baik, informasi yang terpusat tentang preferensi, kebutuhan, dan sejarah interaksi pelanggan memungkinkan tim penjualan untuk melakukan pendudukan yang lebih personal dan relevan. Jadi itu saran dari saya itu perusahaan harus mengumpulkan dan menganalisis pelanggan yang lebih baik dan mengikuti tren-tren saat ini. Jadi itu informasinya bisa menjadi tolak ukur untuk perusahaan kita nanti. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.